Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Yuk tangan Tuhan yuk semua. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan semua bersama. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lagu itu bagi saya merefleksikan arti kesedihan, arti ditinggalkan, arti kematian. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti tiba, engkau akan melihat pelangi kasih-Nya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama keluarga Bapak Lili yang ditinggalkan. Tentu saja setahun itu belum seberapa lama, baru kemarin, benar-benar baru kemarin. Saya ingat terus mendoakan dalam kurunka setiap malam ketika Bapak Lili ini sakit. Dan beberapa orang lain, satu lingkungan rasanya, beberapa orang lain juga. Terus menerus sampai suatu saat kemudian harus mendoakan karena Pak Lili dipanggil Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kematian sangatlah tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti dan dihayati sebagai peristiwa pelangi kasih. Saya juga baru melayat seseorang Sabtu kemarin, Jumat Sabtu, menginap di luar kota. Dan kemudian seorang anaknya saya minta memberi kesaksian di depan jenazah maminya. Yang dia katakan banyak, tetapi satu hal yang menurut saya juga cukup terinspirasi, yaitu begini. Kematian itu membahagiakan. Itu dalam kesedihan. Jadi sangat paradoksal situasinya. Kematian itu menyedihkan. Kematian itu menggembirakan, membahagiakan bagi yang mati. Saya pikir, oh benar ya, aku lihat mayatnya lebih segar daripada ketika sakit. Karena Senin kemarin saya ke sana untuk memberi sakramen minyak suci. Sesudah itu kesadarannya turun dan kemudian Kamis meninggal, Jumat saya ke sana lagi sampai Sabtu.
mayat yang bisa disaksikan adalah mayat yang segar, yang tampak lebih muda, yang cantik karena tidak menahan sakit, saya kira. Sehingga lepas dan lega. Dan itu mengekspresikan sesungguhnya iman tentang kematian bagi seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena sangat berbeda cara penghayatan kita dengan saudari-saudara yang lain tentang kematian. Kematian bagi seorang beriman kepada Tuhan Yesus adalah kegembiraan karena dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kebahagiaan. Ini penting. Itulah kenapa kematian kita di make up, dipacak sedemikian rupa seperti orang mau sowan pada orang yang sangat penting. Kalau Anda dipanggil oleh presiden, betapa Anda bingung memakai pakaian mana yang paling pantas. Dan itu adalah kematian menghadap Tuhan. Karena bukan hukuman. Banyak orang menghayati kematian itu sebagai hukuman akhir. Serem ya. Sehingga betapa susah payah untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya ketika dunia. Karena nanti akan diadili oleh Tuhan tanpa ampun dan final. Sementara yang membedakan kita dengan banyak orang adalah sosok Yesus Kristus. Yang dihayati oleh gereja, yang kita hayati bersama adalah sosok pengantara, sosok belas kasih, sosok tebusan bagi dosa kita. Jadi teologinya adalah begini. Allah yang kita sebut sebagai Bapa itu tidak mentolo, ora tego, tidak tega pada nasib kita yang selalu berdosa dan jatuh dan jatuh dan jatuh. Kalau hanya pertimbangan manusiawi, baik dikurangi buruk, kalau banyak baiknya naik surga, kalau banyak buruknya turun ke neraka, ora ono sing bakal munggah swarga karo kadang. Jenengan ora, Romagus ya ora, padha wae. Kalau pertimbangannya itu meleset pengharapan kita. Tetapi karena kita mengimani dan percaya Allah yang menyelamatkan, Gusti Allah sing ora mentolo, Gusti Allah sing ora tega, maka hanya atas dasar itu Allah mengutus putranya. Bukan karena kita baik atau suci. Dikatakan dalam Roma bab 5 ayat 6 dan 8, Allah rela mati untuk kita ketika kita durhaka, ketika kita berdosa. Jadi bukan jual beli Allah itu dengan kita. Kalau kita baik, Allah baik. Kalau kita jahat, Allah bisa lebih jahat dari kita. Enggak dong. Kok kaya menungso. Allah itu sangat berbelas kasih dan itu ditampakkan dalam diri Yesus yang sebagai Allah Putra diutus untuk menjadi uang tebusan. Apa yang menjadi uang tebusan? Hidupnya sendiri yang dikorbankan di kayu salib. Untuk tebusan kita yang sudah menggadekan diri di pegadian setan karena dosa kita. Dan itulah yang membuat kematian adalah pengharapan dan optimisme. Itulah yang dialami oleh saudara kita Bapak Eusebius Lili Dwi Sularyanto yang setahun lalu dipanggil Tuhan. Apa ra mongkok ngimani iman kepercayaan marang Gusti Yesus. Mongkok. Amin. Dan itulah yang sekarang kita rayakan, tentu saja dalam ingatan akan kesedihan karena ditinggalkan, tetapi kebahagiaan bagi yang dipanggil. Kebahagiaan yang dipanggil, kesedihan, tangis dan kekecewaan bagi yang ditinggalkan. Paradoks ya, paradoks itu sesuatu yang kontras. Bahagia, sedih. Tetapi saudari-saudara, firman hari ini sungguh tidak dirancang
untuk peringatan ini. Tetapi Tuhan itu selalu menata, mengatur sedemikian rupa. Dan firman yang kita baca dalam Injil ini adalah firman yang juga ada di sini. Untuk peringatan arwah. Lah kok iso? Ya Gusti Allah ki ngerancang. Saya tidak mengubahnya ini. Firman hari Senin. Senin biasa ke-10. Tetapi kok firmannya tentang penghiburan bagi yang susah. Maka keluarga Bapak Lili, Ibu Lili, dan keluarga besar memang hidup ini tidak mudah. Ditinggalkan oleh orang yang dicinta sangatlah tidak mudah untuk menerima, untuk memahami, untuk mengerti. Tetapi percayalah, Roh Allah terus bekerja dalam diri kita dan baru saja kita rayakan dalam Pentakosta. Allah yang tidak meninggalkan kita, bahkan Roh Allah, Roh Kudus disebutnya Roh penghibur yang akan memberi kekuatan, pengharapan sehingga kalaupun jatuh bangun keluarga kuat, kokoh. Kalaupun harus mengalami saat-saat sulit kemarin, mungkin masih banyak angan-angan yang digetuni, Allah sedang merindah untuk sungguh-sungguh akhirnya melihat pelangi kasih-Nya melalui kepahitan dan derita kehidupan dan diantaranya kematian. Yuk kita berdoa dengan penuh optimistik. Pak Lili bersatu dengan Allah karena belas kasih-Nya, dan Roh Allah bertanggung jawab atas yang ditinggalkan, yaitu keluarga dan kita semua yang juga mengalami kematian orang-orang yang kita cintai, dan bahkan kita tidak tahu kapan kita pun akan menghadap Tuhan. Amin.